Oke teman-teman, jadi di sini aku kedatangan sebuah mikrofon wireless yang dimana dia terkendala untuk di bagian terminal baterainya ini dia berkarat atau korosi ya, seperti di video. Dan kebetulan mikrofon ini tuh dia mirip seperti yang aku miliki ya teman-teman. Untuk yang aku miliki ini mereknya Sony, entah ori atau enggak. Yang dimana kalau tak sejajarkan seperti ini dia memiliki cetakan yang jauh lebih meyakinkan ya, seperti huruf-hurufnya itu. Terus juga kualitas plastiknya juga agak sedikit berbeda ya teman-teman, apalagi bobotnya juga berbeda dan tentunya dalamannya juga berbeda teman-teman. Dan untuk yang aku miliki ini saklarnya aku modifikasi menjadi dua posisi seperti di video ya teman-teman, jadi hanya bisa on dan off, beda seperti bawaan ataupun yang bakalan aku servis ini dia memiliki saklar tiga posisi ya teman-teman, on, standby dan off ya teman-teman. Dan untuk receivernya kurang lebih seperti itu ya, tipikal mikrofon murah teman-teman, yang penting fungsinya ya. Dan untuk ngebongkarnya teman-teman cukup bongkar untuk di bagian grill mikrofonnya, terus tinggal teman-teman lepas untuk skrup kecil di dekat di dekat antena itu ada mur kecil, tinggal teman-teman lepas dan teman-teman tarik secara perlahan ya, dan langsung terlepas seperti di video ya. Dan seperti dugaanku dari awal, ini ada kendala juga di bagian komponennya ya teman-teman. Ini ada beberapa komponen yang ikut korosi berkarat seperti transistor dengan tipe S8050 teman-teman. Nah ini kakinya sudah berkarat parah, ini harus diganti. Terus ini aku lepas dulu untuk komponen-komponennya ya, dekat-dekatnya itu apakah dia ini ikutan minta ganti atau enggak ya teman-teman. Dan setelah bersih seperti di video ini, tinggal aku pasangkan untuk transistor penggantinya ya. Nah ini aku menggunakan 5551 ya teman-teman. Untuk pin out kakinya ini sama ya teman-teman, jadi kita tidak perlu melakukan perubahan di bagian posisi ataupun penempatan kaki-kakinya ya, karena kaki-kakinya ini sudah bisa dipastikan sama ya teman-teman. Dan di sini untuk elko-elkonya, di sini ada elko ya, ada beberapa elko, 4 elko lebih tepatnya. Nah ini dia ini minta ganti semua ya teman-teman. Jadi ada elko 100 mikro dan juga elko 47 mikro ya teman-teman. Nah ini dengan tegangan 16 volt ini aku ganti semua ya teman-teman. Nah ini untuk transistornya ini sudah aku ganti ya. Ini tinggal aku pasangkan untuk di bagian induktornya ini. Ini juga berkarat teman-teman kakinya, cuman untungnya dia masih hanya kotor bagian luar ya. Cuman ada satu tadi hampir putus teman-teman kakinya, cuman masih bisa aku aku pertebal menggunakan timah ya teman-teman. Masih bisa aku pertebal menggunakan timah, jadi tidak perlu diganti ya. Ada 3 teman-teman ya induktornya dengan nilai 10 mH ya teman-teman. Tinggal dipasang aja teman-teman ya. Dan untuk elko-nya di sini aku menggunakan elko second aja teman-teman ya, yang penting nilainya masih sesuai. Cuman ini bakalan aku cek lagi teman-teman ya, apakah nilainya benar-benar masih sesuai atau enggak ya, menggunakan AVO teman-teman ya, setelah aku selesai memasangkan induktornya ini teman-teman ya. Dan selain komponen-komponen tadi, di sini ada beberapa jalur yang terkelupas teman-teman ya, karena tadi aku membersihkan bekas patahan kaki transistornya, itu ada beberapa jalur yang terpaksa terkelupas teman-teman ya. Dan ini bakalan aku jumper menggunakan potongan kaki transistor yang baru itu kan ada ya teman-teman. Nah itu bisa digunakan untuk melakukan penjamperan jalur PCB nya ya teman-teman. Nah ini proses pencarian
elko yang masih sesuai ya teman-teman. 100 mikro ya terukurnya 100 mikro ataupun kurang atau ya nyerempet-nyerempet teman-teman. Nah ini masih layak digunakan ya teman-teman, karena untuk elko bawaannya dia kering teman-teman, dia kering. Dan juga ada satu buah dioda Zener teman-teman 3 volt yang dimana dia berkarat teman-teman ya, dan kakinya putus. Cuman untungnya dia masih bisa aku akali ya teman-teman. Kaki yang putus itu aku jumper atau aku ganti menggunakan sisa potongan kaki transistor yang baru itu tadi ya teman-teman. Nah, itu ya masih untung-untungan teman-teman ya, masih bisa digunakan teman-teman. Nah ini aku belum selesai nih teman-teman ya, untuk mengecek transistornya ini. Dan setelah menemukan elko-elkonya ini, tinggal aku bersihkan untuk di bagian kaki-kakinya dari bekas jamur atau kotoran-kotoran yang menempel ya, karena elko ini adalah elko bekas teman-teman ya. Jadi wajar kalau kakinya itu kotor atau ada jamurnya ya, berjamur dikit-dikit, tinggal dikerik menggunakan cutter ya. Nah ini tinggal dipasangkan sesuai dengan polaritasnya, dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi semua komponen sudah aku pasang, aku jumper, dan di bagian jalur PCB nya juga sudah aku jumper ya. Dan ini sebenarnya untuk rangkaian ini tuh, ini ya, bagian yang berkarat ini adalah bagian penguat akhir teman-teman ya. Jadi suara yang ditangkap oleh spool mic itu sebelum dipancarkan melalui antena, sinyalnya ini di amplify dulu teman-teman, atau dikuatkan dulu menggunakan 2 transistor itu tadi ya teman-teman, baru dia bisa dipancarkan ke udara dan ditangkap oleh receiver teman-teman. Dan di sini untuk terminal baterainya ini aku menggunakan model jumper kabel seperti ini ya. Nah ini aku uji coba cek nyala dulu teman-teman ya, apakah dia terkendala atau enggak ya. Nah ini saklarnya juga sedikit error teman-teman, ini mungkin kotor ya, dan dia bisa menyala teman-teman ya. Nah ini lampunya cuma 1 teman-teman, beda seperti yang aku miliki itu lampunya ada 2 teman-teman. Jadi ada indikator on dan juga ada indikator lowbat ya teman-teman. Cuman untuk saat ini itu indikatornya juga cuma 1 teman-teman, hanyalah indikator on saja. Jadi kalau nanti baterainya habis ya lampunya nggak nyala teman-teman ya. Jadi untuk mikrofon yang aku miliki itu aku bikin lebih simple lah teman-teman ya, lebih simple. Cuman memang buat teman-teman yang mungkin nggak begitu mahir elektro mungkin akan kesulitan ya teman-teman, karena rangkaiannya itu udah full SMD teman-teman ya, mulai induktor, IC FM nya ya, IC tunernya itu, IC amplifiernya semuanya menggunakan SMD teman-teman ya. Beda seperti yang aku servis ini, dia hanya beberapa saja komponen SMD-nya ya. Itu pun hanya berupa resistor dan juga kapasitor di bagian bawah PCB ya teman-teman. Selebihnya dia masih menggunakan komponen yang masih umum ya teman-teman. Dan ini iseng-iseng aku coba mengkonekkan ke receiver yang aku miliki ini, dia tidak bisa ya teman-teman. Tapi kalau menggunakan mikrofon yang aku miliki sudah pasti bisa ya teman-teman. Ditandai dengan lampu indikator dekat potensio yang menyala, itu berarti kedua perangkat ini sudah mulai berkomunikasi ya, menukar informasi berupa sinyal suara ini ya, berupa sinyal radio ya teman-teman ya. Dan ini tinggal aku rapikan teman-teman, terutama kabelnya ini kan karena terlalu panjang jadi harus aku potong ya. Tinggal aku potong aja teman-teman, ini aku perpendek seperti di video ya.
Dan mungkin segini aja ya teman-teman untuk video kali ini. Kalau nanti ada yang teman-teman tanyakan, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Dan ketemu lagi di lain video.